Banyak anak muda yang merasa sudah siap menikah hanya karena sudah punya rasa cinta pada seseorang, sudah saling mencintai. Tapi ketika dia menjalani pernikahan, mulai muncul banyak kejutan dalam rumah tangganya. Realitasnya pernikahan ternyata tidak selalu seindah yang dibayangkan. Ya, kalau kita lihat di dalam pandangan Islam, ya memang menikah itu tujuannya adalah bagaimana manusia itu melestarikan keturunan. Nanti akan punya anak, kemudian akan mendidik generasi. Jangan kaget, begitu menikah, menghadapi problem, kemudian konflik dengan istrinya, dengan suaminya, cinta itu bisa hilang hitungan detik, hitungan menit, ya, berganti dengan benci, berganti dengan konflik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Teman-teman, hari ini kita hidup di tengah banjir opini. Setiap hari scroll media sosial yang muncul berita justru tentang bagaimana perselingkuhan, perceraian, ada KDRT. Akhirnya kemudian banyak yang berpikir, nikah itu serem ya, marriage is scary. Tapi di sisi lain kita juga sering melihat konten tentang nikah muda. Ditampilkan seolah-olah nikah muda itu keren ya, romantis, ideal, asik ya nikah muda. Akhirnya kita terjebak di dua narasi yang saling bertabrakan. Yang satu bilang, jangan nikah, nanti nyesel loh, terlalu dini menikah. Yang satu bilang, gas aja, udah nikah muda lebih bagus. Jangan kebanyakan mikir. Salah nggak sih kalau kita itu menikah di usia belasan tahun? Salah juga nggak kalau misalnya sudah usia 30-an tahun tapi juga belum menikah? Wajar kalau akhirnya banyak anak muda yang bingung dan terbelah antara pro dan kontra. Pertanyaannya sebenarnya di mana posisi yang tepat? Bagaimana cara kita mendudukkan masalah ini dengan jernih? Menikah itu bukan soal kecepatan, tapi soal kesiapan. Dan kesiapan itu tidak diukur dari usia. Karena setiap orang punya latar belakang yang berbeda. Proses hidupnya berbeda, support system berbeda, latar belakang keluarganya juga berbeda. Maka masalahnya kadang-kadang keterbatasan informasi yang benar tentang pernikahan dan juga tentang keluarga itu sering membuat kita keliru menilai kesiapan diri kita. Banyak anak muda yang merasa sudah siap menikah hanya karena sudah punya rasa cinta pada seseorang, sudah saling mencintai. Dan kemudian diukur dari materi sudah cukup untuk menikah. Tapi ketika dia menjalani pernikahan, mulai muncul banyak kejutan dalam rumah tangganya. Realitasnya pernikahan ternyata tidak selalu seindah yang dibayangkan. Mereka sering mendengar ayat dibaca ketika menghadiri pernikahan. Ar-Rum ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Mereka sering mendengar ya nikah akan mendapatkan sakinah, mawaddah, warahmah, akan mendapatkan ketenangan, kebahagiaan, muncul kasih sayang di antara dua insan yang menikah. Maka yang terbayang adalah keindahan, keindahan, dan keindahan. Bahagia, bahagia, dan bahagia. Padahal akhirnya setelah menikah, ternyata masalah datang bertubi-tubi. Dan banyak yang akhirnya kemudian bingung. Ini harus diselesaikan dengan cara bagaimana? Masalah kecil bisa membesar sampai kemudian berujung kepada perpisahan. Lalu sebenarnya apa sih tolok ukur kesiapan untuk menikah? Banyak orang mengira nikah itu cuma soal ganti status dari single menjadi marriage, dari sendiri menjadi berdua. Padahal dalam Islam menikah itu bukan sekedar mengganti status, tapi menambah amanah dalam kehidupan. Itulah kenapa banyak pernikahan yang terlihat baik-baik saja di awal, tapi runtuh di tengah jalan. Bukan karena tidak cinta, bukan juga karena kurang cinta, tapi karena kurang siap. Maka sebelum bicara tentang kapan menikah, kita perlu jujur bertanya, sudah siap atau belum untuk menikah? Hari ini kita akan bahas
tentang 3 kesiapan utama ketika kita mau menikah. Apa sih yang perlu kita nilai dalam diri kita sehingga kemudian kita layak mengatakan kita itu sudah siap menikah? Yuk kita bahas. Yang pertama adalah kesiapan mental. Kadang-kadang orang itu kemudian membayangkan, saya punya masalah pribadi ini, apapun itu masalahnya, membayangkan bahwa dengan menikah masalah itu akan selesai. Nggak gitu juga. Kenapa? Karena begitu menikah tadi kita tambah amanah baru, sedangkan masalah pribadi kita juga belum selesai, sehingga justru tambah masalah yang dia harus selesaikan. Maka yang pertama, selesaikan dulu masalah pribadi. Ada orang yang punya latar belakang broken home, sehingga dia menyimpan luka pengasuhan. Ya, ada yang kemudian trauma. Ya, ada yang orangnya emosional, ya dikit-dikit marah. Ada orang yang tipenya dia belum terbangun sikap tanggung jawabnya. Hati-hati ya, masalah-masalah semacam ini kalau belum selesai dan kita harus sinergi dengan suami atau dengan istri di kemudian hari ketika berumah tangga, hati-hati, ini akan menjadi masalah dalam keluarga. Nah, kalau kita lihat ya, banyak sekali masalah-masalah pribadi yang muncul dan Islam sebenarnya sudah menyiapkan konsep. Kalau kita belajar Islam, ada konsep kepribadian Islam. Konsep kepribadian Islam inilah yang kemudian akan bisa menyelesaikan masalah-masalah pribadi kita sebelum kita menikah. Mulai dari dibangun keimanannya untuk membangun pola pikirnya, menjadi landasan pola pikirnya. Kemudian difahamkan ya bagaimana cara menjalani kehidupan, cara berbuat yang benar sesuai dengan pandangan Islam. Keimanan tadi akan membuat orang ketika menjalani masalah-masalah kehidupan punya energi untuk menghadapi itu. Termasuk juga kalau misalnya menghadapi problem masa lalu, entah broken home atau mungkin luka pengasuhan. Pemahaman tentang keimanan, misal tentang qadha wal qadar, itu akan membuat dia itu bisa menerima masalah yang dulu dihadapi. Kemudian muncul kekuatan keyakinan dalam dirinya untuk menjalani, berfokus kepada masa depan dia. Maka kemudian dengan membangun keimanan yang benar akan terbentuk landasan yang kuat. Dari sana kemudian dia mulai ya menjalankan kehidupan dia sesuai dengan ajaran Islam, sehingga terbangun kepribadian Islam yang utuh. Jadi seorang individu yang taat kepada Allah. Insya Allah ini akan menyelesaikan masalah-masalah pribadi tadi. Yang berikutnya adalah kesiapan ilmu. Oke, teman-teman sekalian, pasti kita sudah menjalani belajar cukup lama ya, dari TK, SD, SMP, sampai kemudian kuliah, bahkan ada yang sudah S2, S3. Coba teman-teman ingat kembali, ketika kita ingin menjadi seorang dokter, kuliahnya panjang ya, 4 tahun, tambah koasnya, ya, prakteknya cukup lama. Untuk jadi seorang arsitek, kuliahnya juga cukup lama. Untuk jadi seorang engineer, kuliahnya juga cukup lama. Tapi untuk menjadi seorang suami, menjadi seorang istri, menjalani rumah tangga itu nggak ada kuliahnya. Ada nggak mata kuliah ya di kampus kita atau mungkin pelajaran di sekolah kita, SMP, SMA, cara menjadi seorang suami yang baik atau menjadi seorang istri yang baik? Setahu saya belum pernah dipelajari. Kuliah juga nggak ada mata kuliahnya. Padahal ketika kita berkeluarga, menjalani keluarga, yang akan kita hadapi itu bukan benda-benda fisik, tapi yang akan kita hadapi makhluk bernyawa, yang dia punya emosi, ya, yang dia punya karakter tertentu. Maka sebenarnya belajar pernikahan itu penting banget. Ya, karena semua orang akan menikah. Tapi kalau tadi kita bicara tentang bagaimana ilmu yang kita pelajari di kuliah, kadang-kadang ya kita juga bekerja tidak sesuai dengan jurusan kuliah kita. Tapi kalau urusan pernikahan, ini pasti orang akan menjadi seorang suami, akan menjadi seorang istri. Maka mempersiapkan ilmu untuk menjalani keluarga itu penting untuk kita lakukan. Dan ada 2 hal yang perlu kita siapkan terkait dengan kesiapan ilmu itu. Yang pertama adalah ilmu Islam terkait dengan rumah tangga. Nah, pahami bagaimana alasan kita harus menikah. Kenapa sih kita itu harus menikah? Alasannya apa? Karena kalau kemudian hanya sekedar alasan cinta, alasan perasaan. Ini kalau bicara tentang pernikahan, perasaan itu hanya seperti bumbu kalau dalam masakan. Ya, kalau kita lihat di dalam pandangan Islam, ya memang
menikah itu tujuannya adalah bagaimana manusia itu melestarikan keturunan. Nanti akan punya anak, kemudian akan mendidik generasi. Maka kemudian Allah karuniakan rasa cinta dalam diri seorang suami dan istri itu agar ketika dia menjalin rumah tangga itu nggak hambar. Ada rasa yang membuat semua yang mereka jalani yang penuh tantangan, penuh masalah itu menjadi tetap indah. Karena ada rasa itu. Jangan dibalik ya. Yang penting adalah rasanya, tujuan utamanya lupa. Maka kalau ada orang yang kemudian menikah hanya alasannya semata-mata karena rasa, ya karena cinta saja, jangan kaget begitu menikah menghadapi problem, kemudian konflik dengan istrinya, dengan suaminya, cinta itu bisa hilang hitungan detik, hitungan menit, ya berganti dengan benci, berganti dengan konflik. Maka kalau kemudian menikah hanya alasannya karena cinta saja, ini berbahaya. Maka kita kembali kepada tujuan utama pernikahan adalah melestarikan keturunan. Kita juga harus paham bagaimana visi pernikahan di dalam Islam. Oh, visi pernikahan dalam Islam itu adalah bagaimana kita bisa bersama-sama dengan keluarga sampai di surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka pelajari ilmu Islam terkait dengan ini. Kemudian kita juga belajar tentang bagaimana menikah. Nikah adalah akad yang spesial. Bahkan Allah menyebut dengan istilah mitsaqon ghalidha. Yang istilah mitsaqon ghalidha ini hanya dipakai oleh Allah untuk menyebut 3 akad. Yang pertama adalah ketika Allah mengangkat seorang nabi atau seorang rasul. Yang kedua itu ketika berakad dengan Bani Israel. Dan yang ketiga itu ketika menyebut akad pernikahan. Ini adalah istilah yang spesial, akad yang agung. Yang kalau dalam Islam syariat pernikahan itu adalah syariat yang paling panjang. Bahkan ketika kita sudah meninggal dunia sampai di akhirat, ya, satu-satunya syariat yang masih berlaku adalah syariat pernikahan. Kita akan ketemu dengan suami kita, akan ketemu dengan istri kita, akan berkumpul dengan anak-anak kita, bahkan cucu-cucu kita di surganya Allah kelak. Maka kita harus paham dengan bagaimana akad pernikahan dengan menikah. Nah, kemudian kita juga harus pahami bagaimana tugas seorang suami, tugas seorang istri. Di Quran surat An-Nisa ayat 34 Allah sampaikan, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Dalami makna qawwam itu seperti apa? Kenapa di situ Allah tidak sebut dengan kata amir, tapi pakai kata qawwam? Karena kalau kita lihat maknanya hampir sama ya, qawwam dengan amir sama-sama pemimpin. Tapi ternyata kata qawwam itu maknanya lebih kepada penanggung jawab. Maknanya lebih pada bagaimana suami itu menjadi tiang yang kokoh dalam keluarga, menjadi pendidik, menjadi orang yang menyediakan sesuatu yang membuat keluarga itu hidup, menjadi sosok yang ketika dia ada dalam keluarga, maka ada nilai kebaikan yang muncul dalam keluarga itu. Dan ternyata makna qawwam itu luar biasa kalau kita dalami lebih jauh. Di situ juga ada tugas bagi seorang suami untuk menafkahi keluarga. Dan seterusnya kita pahami tugas-tugas suami itu apa. Demikian juga tugas istri. Selain istri adalah kekasihnya suami, sebagaimana suami adalah kekasihnya istri, istri punya tugas menjadi ummun warabatul bait, menjadi ibu dan pengatur rumah tangga. Bagaimana cara jadi ibu, jadi istri, dan jadi pengatur rumah tangga perlu dipelajari. Kemudian kita juga perlu belajar relasi suami istri. Itu bukan kayak atasan dengan bawahan. Dalam kitab pergaulan disampaikan relasi suami istri itu seperti 2 orang sahabat. Kita perlu banyak belajar bagaimana Islam mengatur persahabatan antara suami dengan istri. Dan masih banyak lagi ilmu-ilmu rumah tangga yang perlu kita pelajari. Sehingga nanti ketika menjalani keluarga, menjalani pernikahan, kita tidak melanggar syariatnya Allah yang akan berujung pada kerusakan keluarga. Nah, berikutnya ilmu yang perlu kita pelajari adalah ilmu teknis. Oh, ternyata nggak cuma ilmu agama, nggak cuma ilmu Islam terkait pengaturan rumah tangga, interaksi antara laki-laki dengan perempuan, tapi kita juga perlu belajar ilmu teknis. Dan kadang-kadang ini kalau tidak kita pahami, tidak kita kuasai, masalah kecil akan membesar. Contoh ilmu komunikasi. Ini biasanya muncul gejolaknya setelah kita menikah atau mungkin baru menikah, kadang kita kaget. Ternyata karakter suami kita atau karakter istri kita gak sesuai dengan dugaan kita. Selama ini kita pahami, oh dia itu seorang yang sangat taat dalam agama. Oh dia bahkan kemudian disebut ustadz, aktif dalam dakwah. Tapi begitu menikah,
kok ada karakter-karakter yang mengagetkan yang tidak dipahami oleh istrinya misalnya. Padahal itu sebenarnya dibahas dalam ilmu komunikasi. Contoh misalnya kita pahami bahasa cinta pasangan kita. Kemudian kita juga belajar tentang bagaimana manajemen waktu. Karena kita tidak lagi sendiri, tapi kita bersama dengan pasangan hidup kita. Tentunya ada pengaturan waktu, ya bagaimana urusan kita pribadi, urusan menjalankan tugas-tugas dalam rumah tangga, dan urusan pengaturan waktu ke depan seperti apa. Dan juga bagaimana ilmu tentang problem solving. Kalau menghadapi masalah harus seperti apa. Oh ternyata banyak yang perlu kita pelajari. Iya, banyak banget yang perlu kita pelajari. Nah, yang ketiga adalah kesiapan finansial. Ya, ini penting. Kenapa? Karena ada kewajiban-kewajiban dalam keluarga yang menuntut finansial ini ada. Contoh, teman-teman sekalian, ketika kita belajar bagaimana tanggung jawab seorang suami, maka salah satu kewajiban suami adalah menafkahi keluarga. Anfaku min amwalihim. Jadi bagaimana seorang suami ini menyediakan harta untuk kecukupan keluarga. Selain diberikan kepada istrinya, kemudian kebutuhan keluarga juga harus terpenuhi. Dan ini butuh finansial. Maka jangan kemudian kita asal semangat, oh nikah muda dalam kondisi finansial yang tidak siap, hanya berkeyakinan bahwa rezeki sudah dijamin oleh Allah. Iya, memang rezeki sudah dijamin oleh Allah. Tapi jangan sampai terpenuhinya rezeki kita itu kemudian merepotkan banyak orang lain. Memunculkan masalah di orang lain, entah orang tua kita atau orang-orang di sekeliling kita, gara-gara kita tidak siap secara finansial. Maka kesiapan finansial itu penting. Nanti kita harus merancang ke depan keluarga kita itu secara kecukupan seperti apa. Walaupun jangan juga kemudian kita terjebak kepada mengukur dengan lifestyle-nya orang-orang untuk menikah. Misalnya, oh pernikahan itu harus mewah, ya diselenggarakan di gedung yang bagus dengan acara yang sangat wah. Padahal sebenarnya cukup dengan hal yang sederhana dan secara finansial kita bisa mencukupi itu. Maka ketiga hal ini penting untuk kita siapkan. Yang pertama adalah kesiapan mental, yang kedua adalah kesiapan ilmu, baik ilmu Islam terkait dengan rumah tangga ataupun ilmu teknis, dan yang ketiga adalah kesiapan secara finansial. Dan maka teman-teman sekalian, sebenarnya pernikahan itu bukan urusan tentang usia ya, tapi urusan tentang kesiapan kita. Kalau kita tengok bagaimana orang-orang terdahulu yang menjadi contoh-contoh terbaik dalam kehidupan seorang muslim. Contoh misalnya kita tengok ada yang nikah muda. Fatimah itu nikah usia muda. Antara 15 sampai 19 tahun ketika menikah dengan Ali. Demikian juga Usamah bin Zaid, selain dia adalah panglima muda, dia juga orang yang menikah di usia muda. Tapi karena mereka memang sudah siap menikah. Tapi ada orang yang nikahnya di usia sudah cukup tua kalau dilihat dari pandangan ukuran orang sekarang. Imam Ahmad bin Hanbal, nikah usia berapa? Usia 40 tahun. Padahal dari kesiapan ilmu luar biasa. Jauh banget di atas kita, beliau ulama besar. Tapi memang memilih menikah di usia 40 tahun. Maka bukan tentang usia, ya, tapi tentang kesiapan. Ada orang yang sudah siap di usia muda, maka tepat baginya untuk segera menikah. Namun ada juga orang yang harus menambah waktu untuk mempersiapkan diri. Maka nggak perlu berdebat soal mau nikah muda atau tidak. Tapi kita fokus pada mempersiapkan diri agar layak untuk menjadi suami terbaik. Kita persiapkan diri agar layak menjadi istri terbaik. Insya Allah kita akan dipertemukan dengan pasangan terbaik kita. Dan dari situlah kemudian akan muncul sakinah, mawaddah, warahmah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.